Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, aku Safa dari IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu kerangka tafsir tematik Farmawi. Siapa sih Al-Farmawi itu? Beliau bernama asli Abdul Hayy Husain Al-Farmawi, lahir pada tahun 1942 di Desa Kafr, Tablouha, Distrik Tala, Provinsi Menofia, Mesir. Beliau adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar di Asyut, dan lulus sebagai sarjana jurusan tafsir hadis pada tahun 1969. Lalu, beliau melanjutkan program magister di bidang tafsir dan ulumul Quran. Lalu selesai pada tahun 1972. Setelah itu, beliau langsung melanjutkan program doktor dan menjadi dosen penuh serta menjadi profesor pada tahun 1985 dan beliau wafat tahun 2017. Dan salah satu karyanya yang akan dibahas atau dikaji ialah Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Maudu'i. Menurut beliau, Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari aspek kemukjizatan yang melekat pada kandungan kalamnya. Baginya pula, tujuan utama turunnya Al-Quran adalah penerapan fungsinya sebagai wasilah untuk tercapainya petunjuk, baik bagi mereka yang mengingkari maupun mengimani ayat-ayatnya. Karena hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam gagasannya terhadap tafsir tematik atau tafsir maudu'i. Lalu apa sih tafsir tematik itu? Tafsir tematik atau tafsir maudu'i adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran. Menurut Al-Farmawi, metode penafsiran Al-Quran terbagi menjadi 4 model, yakni model metode tahlili, model metode ijmali, model metode muqaron, dan model metode maudu'i. Yang akan kita bahas hari ini adalah metode tematik atau metode penafsiran maudu'i. Jadi, pada metode ini merupakan metode tafsir yang banyak dikembangkan para ahli masa kini karena lebih sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, yang mana banyak menuntut pemecahan kasus-kasus tematik tertentu. Metode tematik atau maudu'i sendiri merupakan model penafsiran yang ditempuh mufasir dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema yang sama, serta mengarah pada suatu pengertian dan tujuan. Sekalipun ayat-ayat itu turun pada tempat, kurun, dan cara yang berbeda, serta tersebar pada berbagai surat. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah tafsir maudu'i atau tematik menurut Al-Farmawi. Menurut beliau, langkah-langkahnya ialah yang pertama, menetapkan masalah atau judul pembahasan yang akan diteliti. Kedua, menghimpun semua ayat yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan kronologi turunnya Al-Quran, mulai dari ayat-ayat Makkiyah awal, Makkiyah pertengahan, Makkiyah akhir, dan Madaniyah. Keempat, memahami korelasi tersebut dalam ayat dan surat masing-masing. Yang kelima, melengkapi bahan pembahasan dengan hadis-hadis. Selanjutnya, menyusun outline pembahasan. Yang ketujuh, analisis mendalam tentang ayat-ayat tersebut secara komprehensif, mulai analisis linguistik, analisis korelasi misalnya, mengompromikan am, khos, mutlak, dan muqayyad, dan seterusnya. Sehingga semuanya bermuara pada satu kesatuan struktur, sistem, dan makna. Yang terakhir adalah menyusun kesimpulan yang menggambarkan konsep Al-Quran mengenai masalah yang dibahas. Bagi Al-Farmawi, arti penting metode tafsir tematik atau tafsir maudu'i dalam ilmu tafsir ialah
Bagian dari upaya untuk mencarikan relevansi antara esensi syariah dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti hubungan erat antara ketetapan-ketetapan syariah yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dengan aturan-aturan di bidang politik, sosial, militer, maupun etika. Selanjutnya adalah ragam tafsir al-Maudhu'i menurut Al-Farmawi. Al-Farmawi membagi dua macam tafsir Maudhu'i sebagai berikut. Yang pertama ialah tafsir Maudhu'i dalam bentuk diskursus yang membahas suatu surah secara integral dengan menjelaskan tujuan-tujuan umum dan khusus yang dikandungnya, mengungkap isi kandungan ayat-ayatnya, dan menyertakan penjelasan tematik yang ada di dalamnya. Dibahas satu persatu sehingga dari surah tersebut kemudian dapat digali secara mendalam dan menyeluruh serta apa yang dikandung dari hikmah-hikmah yang di dalamnya. Yang kedua ialah tafsir Maudhu'i dalam bentuk upaya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang bernaung di bawah sebuah tema khusus. Kemudian para mufassir menempatkan ayat-ayat tersebut di bawah satu judul tertentu. Lalu ia menafsirkan ayat-ayat itu secara penjelasan tematik. Selanjutnya adalah manfaat kajian tematik Al-Quran. Menurut Al-Farmawi ada 4 manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui lingkup bahasan secara menyeluruh, yang memungkinkan dilakukannya penjelasan bagi halayak banyak tentang ketetapan-ketetapan hukum melalui metodologi yang jelas dan cukup meyakinkan. Yang kedua, begitu juga penjabarannya dalam menyingkap rahasia-rahasia yang menyelimutinya pada tingkat yang bisa menyenangkan hati dan pikiran mereka hingga sampai kepada taraf keadilan Tuhan yang Maha Bijaksana dan rahmat yang diberikan kepada hamba-hambanya melalui ketentuan-ketentuan syariat yang ditetapkan bagi mereka. Yang ketiga ialah tafsir tematik juga memberi bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan untuk bisa sampai kepada petunjuk Al-Quran tanpa perlu berlelah-lelah menelaah berbagai macam kitab tafsir yang masing-masing penjelasannya dipenuhi dengan uraian gramatikal maupun kupasan hukum secara panjang lebar. Yang keempat, tafsir tematik juga dapat mencegah munculnya kontradiksi akibat pengaruh buruk ideologi yang mengotori pemikiran keagamaan pada masa kini. Dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa metode tematik atau Maudhu'i termasuk metode yang paling banyak digunakan pada masa kini. Menurut Al-Farmawi, walaupun ada 2 ragam tafsir tematik, namun tafsir Maudhu'i yang berbasis pada ulasan tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait menandai karakterlah yang paling dikenal di benak para pemerhati kajian Al-Quran. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang kerangka tafsir tematik Farmawi. Semoga dapat membantu kawan-kawan semua ya. Sekian pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.